Halo, selamat bertemu kembali para guru honorer pelamar P3K Guru di mana saja Anda berada. Ada kabar gembira nih, terutama berkaitan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1127 tahun 2021. Tentu saja keputusan ini sudah jauh-jauh hari kemarin ya teman-teman ya, sudah ditetapkan sebelumnya. Hanya penting untuk diingatkan kembali atau sekadar untuk memotivasi teman-teman apa saja yang perlu disiapkan menyongsong seleksi tahap 2 dan tahap ketiga nanti. Seperti biasa, sebuah surat keputusan ada menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Pertama dan seterusnya, kedua dan seterusnya, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11. Pada poin ke-11 ini teman-teman, ini berkaitan dengan pembobotan nilai. Teman-teman harus mengetahui bahwa ada perbedaan antara setiap seleksinya ya, untuk setiap seleksinya. Misalnya untuk seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar akan diberi nilai 5, salah atau tidak menjawab diberi nilai 0. Sedangkan untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4, serta tidak menjawab bernilai 0. Untuk soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar akan diberi nilai 1, paling rendah, dan nilai paling tinggi diberi nilai 5, serta tidak menjawab akan diberi nilai 0. Sedangkan untuk tes wawancaranya, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4, serta tidak menjawab akan diberi nilai 0. Ke-12, nilai kumulatif paling tinggi untuk kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah 740 dengan rincian 500 untuk seleksi kompetensi teknis, 200 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan 40 untuk seleksi wawancara. Artinya jika teman-teman mengerjakan semua soalnya dengan benar 100%, maka akan mendapat nilai kumulatif tertinggi sebanyak 740. Nah, itu adalah nilai kumulatif paling tinggi yang ditetapkan dalam tes kali ini ya teman-teman. Terus berapa sih nilai ambang batasnya? Nilai ambang batasnya ada di poin ke-15 adalah sebagai berikut. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran, nanti pada lampiran ya teman-teman, merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada lampiran nanti. Sedangkan nilai 130 adalah ambang batas untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural. Sedangkan 24 adalah nilai ambang batas untuk tes wawancara. Mari kita lihat nilai ambang batas untuk seleksi kompetensi teknisnya. Nah, di bagian lampiran ini teman-teman sudah di-list begitu banyak nilai ambang batas untuk setiap guru kelas atau guru mata pelajaran pada setiap jenjang. Jadi teman-teman bisa melihat di sini kurang lebih ada 213 guru kelas, guru mata pelajaran dengan ambang batasnya masing-masing yang berkisar dari 200-an sampai 300-an poin. Sehingga teman-teman diwajibkan untuk bisa melewati ambang batas ini. Ambang batas pada kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial kultural, juga pada nilai ambang batas tes wawancara. Terus apa sih berita gembiranya teman-teman yang ingin saya sampaikan di hari ini? Nah, berita gembiranya adalah seperti yang saya sadur dari portal www.kerjapns.com. Di sini dikatakan bahwa selain itu, selain nilai ambang batas yang tadi itu teman-teman, terdapat pula poin bonus untuk nilai kelulusan dengan kriteria sebagai berikut. Pertama,
Peserta dengan umur 35 tahun ke atas terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir mendapatkan bonus nilai kompetensi sebanyak 75%. Itu adalah 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis tadi yang 500 poin. Nah, sekali lagi, teman-teman yang berusia 35 tahun ke atas sudah ada poin 75. Ya, teman-teman tinggal mencari sekian poin lagi agar memenuhi ambang batas kompetensi teknis. Kedua, untuk peserta penyandang disabilitas, maka para peserta akan mendapatkan bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 50 poin atau 10% dari nilai maksimal 500 poin. Ketiga, peserta yang sudah memiliki sertifikat pendidik, nah ini menarik nih. Peserta akan mendapat nilai penuh atau 100 poin untuk kompetensi teknisnya. Nah, meski begitu teman-teman juga perlu lulus melewati batas atau passing grade dari tes manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Nah, poin keempat, guru honor ex tenaga honorer kategori 2 dan terdaftar aktif selama 3 tahun terakhir akan mendapatkan nilai tambahan sebanyak 50 poin atau 10% dari nilai maksimal 100 poin. Nah, jika nilai afirmasi atau tambahan poin ini pun masih belum meluluskan pelamar, maka pelamar P3K guru masih diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi tahap 2 dan tahap 3. Jadi teman-teman yang kemarin seleksi tahap 1 tidak lulus, diberi kesempatan ke seleksi tahap 2. Tahap 2 tidak lulus, diberi kesempatan masih juga untuk seleksi tahap 3. Oke, demikian informasi yang bisa Media Belajar Channel sampaikan kepada teman-teman. Sukses, salam sukses, tetap semangat. Masih ada kesempatan, jangan berputus asa.